Sudah 2 bulanan lah, Bang Dano aku Japo tanggal 22 tapi kok deg-deg mulu ya. Lala, kamu udah masuk grup belum lah? Udah pernah naik komal belum? WADC ku balas-balesin satu-satu Bang. Nah ini baru Randy RSPO ini, ya kan? Kok juga tetangga nggak kasih kita makan? Iya. Dulu Bang Danu waktu gagal bayar pinjol itu kontrakan Bang Danu itu berjejer sama tetangga gitu ya. Ibaratnya kita ngomong aja nih di ruang tamu kedengeran gitu sama tetangga sebelah. Ya, cuman di situ Bang Danu mikir kalau kita mikirin omongan orang kita nggak akan maju gitu. Bodoh amatan, yang penting gue mau lepas dari pinjol. Ini pinjol semakin gue bayarin, semakin kayak gue ngabaikan keluarga gue sendiri, ngabaikan anak gue yang tadinya jatah buat keluarga gue, ngapa jadi buat bayar pinjol sih gitu. Dan kita sebagai laki-laki juga harus tegas Bang gitu, demi keluarga kita pasang badan apapun itu gitu. Kita tuh pemimpin rumah tangga, nggak usah takut sama teroran sama FC lapangan gitu. Paham mental kalian itu ya naik turun gitu. Ada di mana kalian kuat, ada di mana kalian ngedrop lagi. Mental orang itu nggak bisa kita paksa kuat. Tapi yang bisa nguatin kalian hanya waktu. Ya, kalian akan paham ketika waktu semakin berjalan, kalian akan ngerasain di sini. Oh begini doang gagal bayar pinjol. Gitu. Pinjol ini, pinjaman online ini nggak ada aset yang kita jaminkan abang. Jadi tenang aja Bang. Yang lu butuhin adalah ketenangan dulu. Ya, habis itu lu berusaha untuk coba deh lu cerita ke teman-teman terdekat, atau lu cerita sama siapa, sama keluarga lu gitu tentang pinjol ini. Bercanda-canda aja, nanya, ngobrolnya bercanda-canda aja, nggak usah terlalu serius gitu. Kalau lu ngejelasin ke keluarga serius sampai kadang lu nangis jelasin ke pinjol, jadi keluarga mikirnya tuh aneh-aneh Bang. Jadi berlebihan mikirnya. Ya udah pakai dulu deh uang mama deh buat nutupin pinjol, nanti takutnya kamu diapa-apain sama debt kolektornya gitu. Jadi untuk jelasin ke keluarga kalian harus agak sedikit tenang lah ya. Tenangin diri kalian. Pokoknya yakinin kalau gagal bayar pinjol ini nggak akan terjadi apa-apa. Jangan perang sama pikiran kita sendiri gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Yang udah di RSPO juga nggak usah nonton edukasi yang ada di TikTok, yang ujung-ujungnya nanti kalian diminta bagi hasil, atau kalian mau diedukasi masuk ke grup berbayar gitu. Bang Danu kalau berbayar, Bang Danu nggak mungkin masih jadi ojol. Pasti Bang Danu live aja pagi, siang, sore, malam karena ada penghasilannya gitu, masukin orang di tarif gitu. Tapi kan ini enggak. Bang Danu tetap usaha buat ya udahlah kita ngojek aja, kita sambil bantuin orang-orang yang terlilit pinjol. Rezeki mah nggak akan kemana, tenang aja, doain aja sehat udah. Kalau mau galway aplikasinya harus dihapus, wajib dihapus. Biar kalian itu nggak lihat nominal denda berjalan, karena kalau udah galway pinjol jangan pernah mikirin bunga berjalan ya. Buat ngilangin rasa stres mikirin pinjol, mancing ke sungai. Nah itu keren tuh. Kan sering dengerin RSP sekarang se-RT saya malah tak bilangin kalau saya galbay pinjol. Nah itu keren namanya, SKS galbay. SKS itu nggak ada FC-nya. Kalau dibilang aman, jangan nanya aman abang nggak siap juga diteror gitu, pasti diteror. Tapi kalau untuk kedatangan FC nggak ada. Nah, kalau diteror WA terus gimana? Abaikan aja, abaikan terus. Nanti dia lama-lama menghilang dengan sendirinya. Kalau ganti nomor ya boleh aja, enggak. Cuma nanti mereka tuh gencarnya ke kontak darurat kalian gitu. Ready next belum ada FC lapangannya. Paham ya teman-teman ya. Tiap hari kita live loh. Kadang kalau lagi Bang Danu nggak enak badan mungkin nggak live. Kadang nih kalau kita udah kebiasaan nge-live, udah sering ngedukasi orang, kalau kita sering gak nge-live kayak ada yang kurang gitu. Nanti takutnya orang-orang yang kayak kalian ini nonton edukasi yang ada di TikTok kan semakin banyak nih. Yang ada kalian mentalnya yang tadinya udah agak sip gitu, jadi ngedrop lagi, ditakut-takutin gitu. Kadang kalau para oknum joki itu pada bilang kayak gini kan,
Contoh lah satu aplikasi yang Bang Danu bilang tidak ada FC-nya, tapi mereka bilang, oh kalau limit nominal 5 juta gagal bayarnya atau 10 juta bisa kedatangan FC lapangan. Dari mana kayak begitu gitu? Kalian jangan mau ditakut-takutin ya. Anggap Bang Danu ini saudara kalian yang dulunya kena pinjol gitu. Ya, Bang Danu pun ngerasain kayak dulu gitu, kayak kedatangan FC, kayak diteror, keluar kondar gitu. Ya udah Bang Danu hadapin sendiri, cuman Bang Danu pelajarin cara-cara ngadepin DC, cara ngadepin FC. Caranya gimana sih kalau kita kena pinjol gitu. Kayak kita tuh emang ngerasa sendirian gitu. Kita cerita sama teman, kadang teman jaga jarak, kita cerita sama saudara juga, saudara mikirnya kita mau minjem uang gitu kan. Pokoknya nggak enak banget lah kalau udah kena pinjol dulu ya. Tapi kalau sekarang pinjol itu bukan aib lagi, udah jadi hal yang biasa lah orang kena pinjol. Pokoknya orang udah punya Shopee ya, aplikasi Oren itu udah pasti punya pinjol lah gitu. TikTok juga sekarang kan ada buat belanja juga kan, TikTok Pay Later gitu. Jadi apa-apa sekarang itu kita ya punya hutang di online gitu. Rata-rata orang pada punya hutang di online. Ya paham ya teman-teman ya. Kan dikit lagi tahun baru nih. Tahun baru kumpulin uang ya. Mudah-mudahan 2025 jadi tahun ya kalian bisa ngumpulin uang, bisa beli ini itu gitu kan. Jalanin aja, jangan maksain hidup. Kalau emang belum ada uangnya jangan dipaksain gitu. Pokoknya kalian semangat. Bang Danu cuma bisa bantu kalian semangat aja. Nggak ada yang bisa menghapus data ya. Pokoknya kalau ada yang bilang bisa menghapus data itu hoax. Nggak ada yang bisa menghapus data. Kalau ada orang yang bisa menghapus datanya, kenapa dia tidak menghapus datanya dia sendiri gitu, buat memperkaya dirinya sendiri. Habis dia minjol, dihapus lagi datanya sama dia ngajuin lagi ACC, dihapus lagi sama dia, ngajuin lagi ACC, kan gitu. Aku pengen kuat supaya nggak kecil hati. Semangat kalian ya. Cepet sembuh Bang. Iya doain gue ya besok mudah-mudahan nggak hujan lah ya. Besok nih makasih juga nih buat teman-teman nih, hasil gift RSPO Bang Danu sedekahin buat Jumat Berkah. Kita beliin kayak nasi ya buat makan lah besok lah gitu, buat orang-orang yang kayak ojol, pokoknya yang kerja lah, yang di jalanan kita bagi-bagiin ya. Amal-amalnya buat kalian semua. Bang Danu perantara aja ya. Hidup kita mau nyari apa lagi? Yang penting mah udah cukup buat keluarga kita, ya udah gitu. Pokoknya hidup selagi masih dikasih hidup, kalau kita nggak sukses ya seenggaknya kita bisa bermanfaat gitu buat orang banyak ya. Pengen galbay cuman SKS aja sih, kalau SP-nya masih aman bisa dibayar. Ya kalau masih bisa bayar silakan aja. Cuman Bang Danu tekenin buat si Raka ya, kalau masih bisa buat bayar silakan bayar. Cuman tetap ini pinjaman online ada di mana nanti kamu bakalan mentok gitu. Orang tetap ujung-ujungnya tetap gagal bayar gitu. Tetap itu udah pasti. Mau kamu sanggup bayar untuk saat ini, tapi bukan Bang Danu doain ya, ini namanya gimana ya, riba online gitu. Semakin kamu bayarin akan semakin dapat limit yang lebih besar, tiap bulannya juga semakin besar, bunganya ikutan makin besar. Nanti kamu lama-lama akan mentok dengan sendirinya dan memutuskan untuk gagal bayar. Sebenarnya mana ada sih orang yang mau gitu ngutang galbay gitu ya kan. Cuman kan ini kan pinjaman online gitu. Makanya kalau kalian punya utang offline itu aja yang diutamain dulu gitu, daripada buat bayar pinjolnya. Jangan mikir omongan tetangga teman-teman. Omongan tetangga itu kayak minjol nggak ada ya. Betul. Soalnya itu harus gunain buat daftar KPK pinjol. Ya sih Bang Danu, tapi Shopee kan legal, takut selik ojek aja like. Oh iya. Kalau kamu takut selik mendingan dibayarin. Mungkin kamu mau ngambil perumahan atau kamu mau ngambil
pinjaman di bank, ya silahkan kamu bayarin. Shopee apa? Kenapa Bang Starwan? Kenapa Shopee? Kalau didatengin kita harus gimana? Sudah mentok. Kalau didatengin sama FC kitanya kooperatif. Jangan menjanjikan tanggal, jangan masang muka gugup. Udah sering kita bilangin, Bang Danu bilangin kan, jangan masang muka gugup. Kalau kalian gugup, kelihatan dari komuk kalian nih, kalian bakalan ditekan terus gitu. Disuruh jual aset lah, disuruh minjem tetangga lah, disuruh minjem temen lah gitu ya kan. Ambil perumahan selama bukan rumah subsidi masih bisa sebenarnya bisa. Tes juga milikmu. AL Divo Indodana aku Galbe semua deh. Iya, kalau Bang Danu pribadi dulu nggak pernah mikirin selik sih gitu. Emang gue pengen lepas dari pinjol aja gitu. Bodo amat, gue Galbe di aku laku, Kredivo, Aeon, ya, HCI, gue Galbe semua gitu. Ya sekarang masih aman-aman aja, dan Bang Danu bisa buat ngajuin buat ngambil motor, kreditan gitu ya bisa. Tinggal digedein DP-nya aja. Tapi kalau untuk minjem di bank kayaknya emang agak susah sih, soalnya kan namanya udah jelek gitu dari seliknya gitu ya kan. Tapi pribadi jujur ya, Bang Danu menghindari pinjaman di perbankan. Itu menghindari banget udah. Nggak mau, kalau seandainya pengen beli ini itu mendingan ya sabar aja dulu gitu. Nggak usah maksain, apalagi zaman sekarang lagi pada susah kan nyari duit kan. Dagang aja lagi sepi, nyari duit lagi pada berat lah orang-orang. Tapi salutnya Indonesia ini ya warganya ya pada ini ya kerja keras banget semuanya juga. Mau gimana gitu, dagang lagi sepi, apalagi berasa banget kalau misalnya kalian main ke mall deh. Di mall tuh sepi banget sekarang, kasihan. Jangankan di mall, di pasar aja sepi. Makanya irit-iritin lah sekarang mah, zaman sekarang. Di buff gue masih bisa gue Bang walaupun Galbe. Nah iya sama Bang Randy, gue pun di Adira gue dapat Bang Randy. Mal kalah sama online Bang, bener Bang. Solusinya sebenarnya kalau pemerintah mau memperbaiki ekonomi di Indonesia ya, yang nggak ada yang namanya Shopee, Lazada gitu, TikTok, pokoknya yang buat belanja itu nggak ada. Pasti insya Allah lah perekonomian pulih lagi gitu kan, karena kalah sama online aja sebenarnya. Bantu tap-tap ya teman-teman ya, bantu tap-tap ya. Soalnya kemarin hampir ketipu joki, SK saya limit 45, dicairin semua pas lihat tagihan. Kamu bagi hasil berapa itu? Bagi hasil berapa? Saya coba ambil di FPF masih bisa Mochi, bisa. Inflasi naik, pajak naik, sewa ruko mahal, tapi Omer, iya begitulah. Bang Danu beda ya grupnya sama Kak Zizi, beda. Belum kasih bagi hasilnya. Waduh, kabur kamu ya. Nanti kamu dikata-katain loh kalau kamu nggak bagi hasil loh. Makasih Ferry, mau bantu tap-tap. Nggak ada saldo. Tap-tap kok pakai saldo sih? Yuli, thank you Ferry. Malam minggu kita di Sawer Kembang lah sama si Ferry. Soalnya dari awal udah curiga minta video awal. Oh jadi kamu curang juga kamu. Marah nanti dia sama kamu. Nanti nomor kamu dijadiin kontak darurat loh. Kalau Galbe bisa ngelamar kerja, ya bisa aja Bang, bisa aja. Tapi kalau kerjanya di perbankan ya agak susah, kamu suruh beresin dulu itu. Ya kalau di perbankan biasanya ya suruh bersihin dulu. Dia itu mau nyawer suruh bayar di BRI. Oh beda, tap-tap kan kagak pakai saldo. Mana ada tap-tap pakai saldo. Nah kalau jadi kontak darurat orang pede banget ngadepin. Tapi Galwe Mandiri kagak pede. Seru tahu ngadepin DC sebenarnya. Kalian sekali-kali kalian hadepin coba. Kalian ledekin aja gitu. Seru. Cuman teroran jadi lama. Iya Bang Ji Samsu, tap-tap dulu ya. Seru sumpah. Iya Bang. Kakak kalau telat bayar sehari 2 hari bisa keluar konter dari kontak
darurat atau medsos, tergantung aplikasinya dan tergantung DC-nya. SP pinjam SP letter apa nyamperin ke rumah? Belum ada user. Gue ladenin para DC. Makin lama terorannya dah. Gak apa-apa kalau kuat mentalnya, gak apa-apa gitu. Kalian juga bakalan paham nanti. Oh begini doang ya kalau diledekin ya. Oh begini doang ya kalau didiemin ya. Padahal tadi sisa 20-an. Mantep. KP sampai Kalimantan ya kak. Random untuk di daerah Kalimantan, random untuk KP. Ya. Cara bayar perbankan bisa bantuin nggak untuk tenornya kurang? Bisa. Bang Danu, TikTok udah ada FC ya? Ada lah. Itu DC jomblo ya bang, soalnya ngechat terus. itu kan kerjaannya. Sama Jatim juga kan, saya di apa tuh IMG LMG apa tuh, sehari seminggu dia ngechat. S pinjam dan SP letter tidak ada, FC lapangan yang belum ada. Saya pernah diladenin para DC, emang seru sih, cuman ganggu kerja. Iya, tiap hari diteror, kita diteleponin ya kan. Terus mereka tuh bakalan ngirim kode OTP ke WA kita gitu. Jadi kita mikirnya tuh, waduh, ini WA gue kesadap kali ya. Padahal enggak, itu kerjaan para oknum DC ya. Saya bantuin teman edukasi pinjol malah bawa agama. Males padahal dia udah beres. Susah sih Faiz ya. Memang kalau untuk pinjol diarahin ke masalah agama gitu agak susah sih memang. Tapi coba kalian tanya sama yang paham gitu, yang lebih paham lah gitu ya, yang udah kena pinjol juga tapi tahu agama juga gitu. Ini pinjaman online, semakin dibayarin kalian akan semakin terjerumus ke dalam lingkaran pinjol. Cara untuk lepasnya mau nggak mau emang gagal bayar. Kan sering kita bilang juga, emang terdengarnya kayaknya tuh janggal gitu ya kan. Udah hutang nggak mau bayar gitu kan. Ini pinjaman online gitu. Kalau kita bayarin dengan cara pelunasan, pasti kita akan terjerumus lagi. Sewaktu-waktu kita kepepet, pasti kita bakalan minjol lagi gitu. Cara lepasnya cuman gagal bayar. Nominal yang udah kalian terima, kalian ingat berapa, kalian bisa sumbangin gitu. Mau ke masjid atau ke panti asuhan gitu. Begitu. Dengan niatan ya, ini saya balikin uang dari pinjol gitu, riba online lah. Saya mau lepas semuanya udah gitu. Ya. Jadi jangan mikir kalau buat ngelepas pinjol itu dengan cara pelunasan, nggak ada. Sampai banyak orang juga kan yang kena pinjol sampai gadein asetnya, BPKB-nya, surat-surat tanah, lunasin pinjol, ujung-ujungnya apa? Di pertengahan bulan atau 3 bulan ke depan mereka mentok buat bayar angsuran BPKB-nya atau surat-surat yang dijaminkan itu ya kan. Akhirnya apa? Pinjol lagi buat bayarin angsuran BPKB itu gitu. Jadi nggak ini banget lah. Kalau pinjol ini dilunasin susah sih. Orang itu pasti bakalan minjol lagi, terus minjol lagi gitu. Apalagi kalau udah dilunasin dapat limit yang lumayan gede kan. Udah galbay di Shopee seminggu, sekarang mau galbay Kredivo sampai nggak bisa napas tiap tanggal ada bulan ada tagihannya. Makasih Dewi. Beneran bang pay letter TikTok? Iya udah ada. Oh Sumsel nggak ada, Jabodetabek yang ada ya. Untuk TikTok pay letter Jabodetabek, wilayah Jawa juga potensi. Ya, potensi bisa datang wilayah Jawa. Ya Jawa Barat, ya Jawa Tengah, tapi masih banyak di Jabodetabek lah. Kalau untuk daerah Kalimantan, Sulawesi masih aman aja. Watas Cirebon ada masih pakai perbantuan dari FC Aku Laku, Erni. GoPay pinjam ada FC lapangannya gak? Ada. Wilayah Jabodetabek. Sebelum galbay kalau limitnya kita habisin dulu, boleh banget. Aku Laku galbay ada FC, ada di Jatim ada. Info galbay bantu saku hanya teroran, tidak ada FC lapangannya, tidak ada yang datang ke rumah yang jelas. Dari segi agama jangan anggap kita pinjam, tapi anggap kita ambil bansos. Kita ini lagi ibaratnya lah ya, kita ini lagi perang sama riba online gitu. Kita lagi musnahin riba online biar nggak ada lagi di Indonesia gitu.
biar anak-anak kita nantinya udah nggak ada lagi nih pinjol lagi nih, udah nggak ada nih. Jadi anak-anak kita itu amit-amit lah nggak sampai kena buat pinjol lagi. Emaknya aja mau bapaknya udah cukup udah. Jangan sampai ke anak juga jadi 7 turunan kena pinjol gimana. Emak sama bapaknya juga sih sering bayarin pinjol dulunya. Ya, jadi pinjol tuh jadi punya kantor di mana-mana, makin jaya lah pinjol gitu. Karena emak sama bapaknya ini dulunya sering bayarin pinjol gitu. Paham gak sih kalian gitu? Ini pinjaman online. Kalian ini lagi ibaratnya lah ya, ibarat kasarnya lagi jihad lah gitu ya. Lagi jihad lah buat berantas pinjol ini supaya gak ada lagi di Indonesia. Emang kayak di negara-negara Cina, Korea, emang pinjol ini diterima? Ada di sana gitu? Ditolak ya. Buse WL-nya menyala gak Wibi? Baby J, thank you Baby J. Dewi Hermawan, Dewi Rahman Hermawan ini. Ada kami parah naginya, parah tapi nggak ada FC lapangannya. Esikes itu biasanya ngubungin ke Kondar. Saya udah 180 juta, wih mantep Yuli. Lunasin memperbanyak pinjol, iya Randy. Jahat banget ya kita ya. Kita udah ambil uang pinjol tapi kita gagal bayar. Ya emang begitu gitu. Kalau kita lunasin soalnya bakalan kita terus-terusan main pinjol Bang Randy. Emang kedengarannya kita kayak jahat gitu. Kita ngajarin orang buat nggak bayar pinjol gitu. Padahal yang harus kalian tahu ya, supaya apa ya? Supaya pinjol ini nggak terus-terusan ada gitu. Mudah-mudahan nantinya kalau anak kita udah punya KTP gitu, udah pada gede, udah nggak ada lagi nih pinjaman online udah gitu. Jadi anak-anak kita tuh jangan sampai kena kayak bapak emaknya gitu, udah kena pinjol, kena CC pula ya. Artaniaga belum ada FC-nya. Anggap aja dapat bansos syaratnya cuma suruh setor KTP. Iya. Tapi aku mah ketipu nggak pakai uangnya, jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, Ales nggak apa-apa. Bang, kenapa pemerintah nggak minjol buat lunasin utang negara, Bang? Ya kan, pemerintah kan ngambil dari pajaknya aja. Biasa. Ya lu punya pajak ya lu nggak apa-apa lah beredar di Indonesia lah gitu. Jadi saran yang dilunasin es pinjam dan go pinjam esikes nggak usah ya. Dilunasin es pinjam nggak ada FC-nya. Ya kamu kalau masih sanggup bayar silakan bayar gitu. Makasih Dewi Emai. Tapi tetap takut. Nggak usah takut tuh, lihat tuh. Ini 100 orang lebih nih teman kalian semua, teman Galbay semua. Jadi kalian jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri pokoknya.